يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Kota Mojokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Alladzi bi ni'matih, yang hanya dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah dengan harapan, dengan syukur kita itu Allah menerima segala amal soleh kita dan Allah mengampuni segala khilaf dan salah kita, serta Allah memberikan tambahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita kumpulan 88 Mutiara Faidah. Kita masih dalam pembahasan tentang sabda dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu sudah sampai poin yang ke-6. Pada pertemuan hari ini kita lanjutkan poin yang ke-7. Silahkan dibuka kitabnya halaman 11. Yang ke-7, judul pembahasan kita adalah Islam, agama kasih sayang. Dan ini bukan sekedar ucapan belaka. Betul-betul agama kita, agama Islam adalah agama kasih sayang. Agama yang ajarannya mengajak manusia untuk menebarkan kasih sayang. Dan ini bisa dibaca di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga bisa dibaca dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antara hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita agar kita menebarkan kasih sayang adalah hadis an Muawiyah ibni Qurrata, dari Muawiyah ibn Qurrah, an abihi, dari ayahandanya, dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahandanya, dari Qurrah radhiyallahu anhu. Dan Qurrah ini, ayahanda dari Muawiyah, adalah salah seorang di antara sahabat Nabi SAW. Nama lengkapnya Qurrah bin Iyas Al-Muzani. Dan beliau ini adalah seorang sahabat yang wafat pada tahun 64 Hijriah, 4 tahun sebelum wafatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau ini memiliki seorang putra yang soleh, yang juga merupakan perawi hadis, yaitu Muawiyah yang tadi disebutkan di muka. Adapun Muawiyah, putra dari Qurrah ini, disebutkan oleh para ulama, beliau dilahirkan pada tahun 36 Hijriah, di masa pemerintahannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Karena Ali bin Abi Thalib memimpin sejak tahun 35 Hijriah setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau ini disebutkan oleh para ahli sejarah wafat di Basrah. Muawiyah bin Qurrah al-Muzani wafat di kota Al-Basrah pada tahun 113 Hijriah rahimahullahu taala. Kita baca hadisnya. Qurrah berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata, qala rajul ya Rasulullah. Laki-laki itu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni sesungguhnya aku la'adbahu syad, aku benar-benar akan menyembelih seekor kambing ya Rasulullah. Fa'arhamuha, yang kambing itu adalah kambing yang aku sangat sayangi. Jadi laki-laki itu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan menyembelih seekor kambing yang aku sayangi. Auqal, atau laki-laki itu perawi ragu-ragu mengatakan kepada Nabi SAW, inni la arhamu syata an adbahaha, sesungguhnya aku benar-benar menyayangi kambing yang aku akan sembelih kambing tersebut. Mendengar hadis ini atau mendengar ucapan ini, ucapan dari seorang laki-laki yang ucapan ini didengar langsung oleh sahabat yang mulia Qurrah bin Iyas al-Muzani radhiyallahu anhu, maka Nabi bersabda, beliau mengatakan, wasyatu, dan kambingmu itu, kambing tersebut, in rahimtaha, jika kamu benar-benar menyayanginya, rahimakallah, niscaya Allah akan menyayangi dirimu. Lihat ini, Islam agama kasih sayang. Dan ini bukan hanya sekedar ucapan belaka. Rasulullah SAW betul-betul sudah menerapkan dalam kehidupan beliau, mempraktekannya, mengamalkannya. Betul-betul Islam adalah agama yang menebarkan kasih sayang, agama yang mengajak umat Islam ini untuk sama-sama menyebarluaskan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, wasyatu, dan kambingmu itu yang hendak engkau sembelih, in rahimtaha, jika engkau benar-benar menyayanginya, rahimakallah, niscaya Allah akan menyayangi dirimu. Bagaimana seorang manusia ketika menyayangi hewan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seandainya dia menyayangi manusia? Dan bagaimana seandainya dia menyayangi orang-orang yang beriman? Dan bagaimana seandainya dia menyayangi keluarganya? Tentu lebih-lebih lagi Allah akan menyayangi dirinya. Hadis ini, ucapan ini diucapkan oleh Nabi SAW marrataini, diucapkan sebanyak 2 kali oleh Rasulullah SAW. Jadi diulangi 2 kali. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah, wasyatu in rahimtaha rahimakallah, dan kambingmu itu apabila kamu benar-benar menyayanginya, niscaya Allah akan menyayangi dirimu. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab ini berisi hadis-hadis seputar akhlak, adab, dan budi pekerti yang disusun, disendirikan secara khusus oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor Ats-Tsalitsu wa Sab'una wa Thalathumiyah, hadis yang ke-373. Dan hadis ini wasahhahul Albani, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Faidah hadis. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis tersebut para jemaah? Yang pertama, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Sehingga apabila ada seorang mengaku muslim tapi dia tidak menyebarkan kasih sayang, maka dia belum paham tentang Islam. Dia harus lebih banyak belajar tentang Islam agar hidupnya ini penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, Nabi SAW diutus untuk
menebarkan kasih sayang bagi alam semesta. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan kasih sayang bagi alam semesta. Oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hewan disayangi oleh Rasulullah. Bahkan orang-orang yang non muslim pun mendapatkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan porsinya. Lebih-lebih orang yang beriman, para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang merasakan betapa besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Yang ketiga, Islam itu indah. Bahkan kambing pun ikut merasakan indahnya kasih sayang dalam Islam. Jadi Islam itu indah. Maka jangan ada apabila kita memiliki penyakit dendam dalam hati kita, segera buang jauh-jauh. Tebarkan kasih sayang. Teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa jika seseorang menyayangi kambingnya, Allah akan menyayangi dirinya. Yang keempat, hadis tersebut berisi faidah, anjuran yang sangat untuk menyembelih hewan kurban dan hewan berdaging dengan penuh kasih sayang. Jadi kalau kita biasa menyembelih hewan, sembelihlah dengan penuh kasih sayang, dengan memberinya makanan yang cukup, tentunya sebelum disembelih. Memilih hewan yang layak untuk disembelih. Jika hewan kurban, pilihlah yang tidak buta, yang tidak pincang, tidak cacat telinganya, tidak sedang sakit, dan tidak kurus. Kemudian hendaknya seorang yang hendak menyembelih hewan itu menajamkan pisau sembelihannya, kemudian menjauhkannya dari tempat penyembelihan. Jangan meletakkan hewan yang hendak disembelih di dekat tempat penyembelihan. Kemudian merebahkannya dengan lembut, jangan membantingnya, dan tidak memindahkan dari tempat penyembelihannya ke tempat yang lain untuk dikuliti, serta tidak terburu-buru menguliti dan memotong-motong dagingnya kecuali telah benar-benar dipastikan bahwa hewan itu telah benar-benar mati. Jika kita sudah tahu bahwa hewan itu benar-benar mati, baru boleh kita memindahkannya ke tempat yang lain, mengulitinya maupun memotong-motong dagingnya. Inilah keindahan Islam para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika hewan diperintahkan kita memperlakukan dengan penuh kasih sayang, bagaimana dengan sama manusia? Ini kalau disebarkan, masya Allah ya. Seorang ayah akan sayang dengan putranya, akan sayang dengan pasangan hidupnya, akan sayang dengan tetangganya, demikian seterusnya. Kita ambil contoh ya. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling beliau cintai sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini satu-satunya istri yang paling banyak memberikan keturunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ketujuh putra-putri Nabi, keenamnya berasal dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan di masa hidupnya Khadijah, walaupun beliau sudah menjanda 2 kali dari suami sebelumnya yang dua-duanya meninggal, Khadijah ini yang luar biasa dari pribadi beliau radhiyallahu anha adalah Nabi tidak menikahi wanita manapun selama hidupnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal Khadijah itu sudah janda 2 kali. Tapi beliau tidak menikah dengan wanita lain karena sayangnya beliau kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan di antara akhlak Khadijah yang perlu diteladani oleh para kaum ibu, para istri di zaman ini yang mungkin ingin diberi rumah dan istana di surga seperti Khadijah radhiyallahu anha adalah hendaknya tidak berani kepada suami. Khadijah selama hidupnya setelah menikah sampai wafatnya Khadijah tidak pernah membantah suaminya, tidak pernah kasar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara suaranya di bawah suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan tidak pernah rumah tangga Rasulullah gaduh disebabkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka inilah kasih sayang yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Tinggal praktek ya. Tinggal kita praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau antum majikan atau pimpinan, jangan mudah marah dengan anak buahnya. Benahi dengan kasih sayang. Luruskan apabila karyawan atau anak buah kita salah dengan kasih sayang. Kalau kita mudir atau pimpinan sebuah pesantren, pimpinan sebuah lembaga atau ketua takmir, jangan kasar kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Pimpinlah dengan penuh kasih sayang. Fa insyaallah kalau kita tebarkan kasih sayang, akan banyak orang yang tertarik dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketujuh sudah kita lewati, bahwa Islam adalah agama kasih sayang. Kemudian poin yang kedelapan, di sini diberi judul oleh penulis, diam pangkal selamat. Selama ini yang kita tahu apa? Rajin pangkal pandai. Terus hemat pangkal kaya. Sekarang diam pangkal selamat. Belum ada tak? Belum ada, tapi dalam Islam ada. Itu dinamakan apa? Rajin pangkal pandai itu apa namanya? Pepatah? Apa? Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Peribahasa atau pepatah? Pepatah ya? Hampir sama ya. Hemat pangkal kaya, tapi kalau hemat gak mau kerja ya gak bisa kaya. Itu dikritik itu, hemat pangkal kaya itu dikritik. Ya. Kalau hemat tapi bakhil, itu juga gak bisa kaya. Terus banyak sedekahnya. Jadi ada kritikannya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita dimarahi orang sedunia Indonesia ini. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ada anak-anak rajin tapi nggak pandai-pandai, karena memang IQ-nya segitu. Tayyib. Kalau diam pangkal selamat, ini tidak ada kritikan di dalamnya. Seorang yang diam lebih selamat daripada seorang yang berbicara. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita mengkritik sama dengan kita menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menyalahkan Rasulullah itu dari wahyu, berarti kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali mengkritik ayat dan mengkritik hadis. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dikritik itu ucapan kita, bukan firman Allah dan bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah dan ayahandanya. Abdullah ini sahabi, dan Amr ibn al-As juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Dan beliau ini Abdullah bin Amr bin al-As dilahirkan pada tahun 11 sebelum Hijriah. Dilahirkan pada tahun 11 sebelum Hijriah. Dan beliau radhiyallahu anhuma meninggal pada tahun 63 Hijriah di usia 74 tahun radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man samata naja. Man barang siapa samata yang dia diam, naja, maka dia akan selamat. Siapa diam, maka dia akan selamat. Hadis ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang ke al-hadi wa thamanuna wal arba'u mi'ah wa sittatu alaf. Hadis yang ke 6481. Wa Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis yang ke al-hadi wal khamsu mi'ah wal alfan. Hadis nomor 2501. Wa Tabrani, dan diriwayatkan pula oleh Imam Tabrani fil Kabir, dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadis yang ke al-thalitha asyara wal mi'ah, yang ke 113. Wal Baihaqi, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Syu'ab, dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis yang ke at-tasi'u wal ishruna was sittu mi'ah wal arba'atu alaf, yang ke 4629. Wa Ibnul Mubarak, dan hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak
fi zuhdi, dalam kitabnya Az-Zuhd, hadis yang ke al-khamis wa thamanuna wa thalathumiyah, 385. Wa sahhahahu Ahmad Syakir, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, seorang ulama hadis dari negeri Mesir. Fi ta'liqihi 'alal musnad, ketika beliau memberikan komentar atas musnadnya Imam Ahmad. Wa kadza, demikian juga hadis ini sahhahul Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, fi Sahih At-Tirmidzi, dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan tidak kurang oleh ulama-ulama ahlul hadis. Syekh Ahmad Syakir dari Mesir mensahihkannya, Syekh Al-Albani juga mensahihkannya, yaitu siapa yang diam dia akan selamat. Faidah hadis. Sekarang kita rinci satu persatu apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Yang pertama, sesungguhnya diam itu merupakan sebab keselamatan. Sesungguhnya diam itu merupakan sebab keselamatan. Yang kedua, siapa yang diam, maka dia akan selamat dari petaka yang timbul dari lisan. Siapa yang diam, maka dia akan selamat dari petaka yang muncul, yang timbul dari lisan. Yang ketiga, kerusakan akibat ucapan lisan itu banyak sekali. Kerusakan yang diakibatkan ucapan lisan itu sangat banyak sekali. Yang keempat, apa sebabnya diam itu memiliki keutamaan yang besar? Ada sebabnya para jamaah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, Abu Hamid, Hujjatul Islam, gelarnya adalah hujjahnya Islam. Beliau rahimahullah ta'ala menjawab ketika ditanya apa sebab yang menjadikan diam itu memiliki banyak keutamaan, bahkan keutamaannya adalah keutamaan yang besar. Beliau mengatakan, ketahuilah, sebabnya adalah banyaknya petaka yang diakibatkan lisan. Jadi musibah disebabkan lisan itu sangat banyak, berupa kesalahan ucap, dusta, menggunjing, ini semuanya karena lisan. Kesalahan ucap, dusta, berbohong, menggunjing, membicarakan aibnya orang lain, adu domba, mengadu sama muslim dengan muslim yang lain supaya bertengkar. Dia suka dan tertawa apabila ada saudaranya bertengkar. Riya, pamer amalan, itu dengan lisan semuanya. Kemunafikan juga dengan lisan. Ucapan-ucapan yang keji, ya, ucapan-ucapan yang keji, ini termasuk kata-kata kotor. Kalau orang Jawa bilang misuh, ini karena lisan semuanya. Perdebatan juga lisan. Menyatakan diri suci, merasa dirinya suci, ini juga lisan. Bicara kebatilan, jadi berbicara tidak ada dasarnya, yang disampaikan adalah kebatilan, ini juga lisan. Permusuhan, banyak bicara yang tidak ada faedahnya, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah petaka yang diakibatkan oleh lisan. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, diam itu lebih selamat dan memiliki keutamaan yang besar. Oleh karena itu para ulama kalau tidak sedang mengajar mereka itu diam. Antum lihat ustaz-ustaz kita, kalau sedang tidak mengajar dan tidak ditanya jamaah atau tidak diajak bicara oleh panitia pengajian, diam. Digunakan lisannya untuk berzikir, berdoa. Mereka begitu. Ulama-ulama kita, para kiai kita, lihat banyak diamnya. Kalau mengajar memang harus berbicara, tapi di luar itu banyak diamnya. Berbeda dengan orang-orang yang kurang berilmu, lisannya banyak digunakan bicara, kadang-kadang bicaranya tidak terkontrol, dan petaka yang disebabkan lisan ini sangat banyak sekali. Ini adalah sebagian yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam, salah satu ulama Syafi'i yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga mari para jamaah jaga ucapan.
Jika kita tidak mampu berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia berkata-kata yang baik. Aw liyasmut, dalam satu riwayat aw liyaskut, kalau dia tidak sanggup, tidak mampu berkata-kata yang baik, lebih baik dia diam. Oleh karena itu para ulama lihat, kalau tidak mengajar diam. Kenapa? Karena mengajar berkata-kata yang baik, tidak mengajar dipilih. Ucapan ini mengandung keburukan atau tidak, mereka akan memilih dan memilah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, kita banyak diamnya daripada banyak bicaranya. Yang kesembilan para jamaah rahmatullah ta'ala, tapi ini nggak boleh diamalkan oleh guru ketika sedang ngajar. Kenapa ustadzah kok diam? Kemarin ngaji nak, ustadzah TK misalnya, PAUD misalnya, katanya ustadz diam pangkal selamat, sekarang saya diam. Ini keliru ini, berarti dia tidak paham hadis yang lainnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, mengajar itu kebaikan, hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik, karena mengajar itu kebaikan semuanya. Beribadah kepada Allah dengan dia mengajar. Aw liyasmut, kalau tidak bisa diam. Yang kesembilan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjudul perbanyaklah berangan-angan kebaikan. Ini pembahasan penting ini. Dulu pembahasan ini sering disampaikan oleh guru-guru saya. Kalau di Indonesia yang sering menyampaikan adalah Ustadz kita Abu Abdurrahman Abdullah Amin, mudir pesantren Ar-Rasyad Al-Islami di Bokem Gurah, Kediri. Beliau sering menyampaikan hadis ini, tapi lama kemudian tidak disampaikan. Kemudian saya tulis di buku ini karena pentingnya hadis ini, dan banyak di antara kaum muslimin merasa asing dengan hadis ini. Jadi berangan-angan itu, jika angan-angannya kebaikan itu justru dianjurkan. Yang tidak boleh nanti bagaimana? Tunggu dulu. Ada yang tidak boleh, angan-angan yang dilarang ada, angan-angan yang dianjurkan ada. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Mari kita simak bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tamanna ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berangan-angan, tamanna itu berangan-angan, falyukthir, maka hendaknya dia memperbanyak angan-angannya. Apabila salah seorang di antara kalian itu berangan-angan ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, perbanyaklah. Fa innama, sesungguhnya, yas'alu rabbahu, dia itu sedang meminta kepada Rabbnya, kepada Tuhannya Azza wa Jalla, Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Jadi seorang yang berangan-angan itu hakikatnya sedang memohon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman itu angan-angannya berharap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis nomor Ats-Tsalitsu wal Arba'umi'ah wal Alfan, 2403. Wa Tabrani, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Awsat, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, di jilid yang kedua, Al-Mujallad Ats-Tsani, hadis nomor Al-Hadi wa Tsalatsumi'ah, hadis nomor 301. Wa qala Al-Haythami, berkata Imam Al-Haythami fi Majma'iz Zawaid, dalam kitab Majma' Az-Zawaid, di jilid yang ke-10 Al-Mujallad Al-Ashir, hadis nomor Al-Khamsuna wal Mi'ah, 150. Beliau mengatakan, Imam Al-Haythami berkata, rijaluhu, para perawi hadis ini adalah rijalus sahih, adalah perawi-perawi dari kitab sahih. Kemudian hadis ini wasahhahul Albani, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Jadi dikuatkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haythami oleh Asy-Syaikh Al-Albani fi silsilati sahihah, dalam kitab As-Silsilah Sahihah, hadis nomor
Al-khamis wal isruna wa thalathumia wal alaf, 1325. Jadi Rasulullah di sini mengatakan apa? Idza tamanna ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berangan-angan, falyukthir, hendaknya dia memperbanyak angan-angannya. Fa inna ma yas'alu rabbahu azza wajal, karena sungguhnya ketika dia berangan-angan kepada Allah itu dia berharap dan meminta kepada siapa? Allah azza wajal. Faidah hadis yang pertama, Aisyah Ummul Mukminin, nama lengkap beliau adalah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, Ummu Abdillah, ibundanya Abdullah. Kita tahu Aisyah itu tidak punya putra sampai wafatnya. Karena dari sekian banyak istrinya Rasulullah, yang dikaruniai putra hanya 2 istri, Khadijah 6 orang putra putri dan 1 orang putra dari Maria Al-Qibtiyah. Istri yang lain tidak ada putra dan putrinya, termasuk Aisyah. Padahal Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan masih gadis perawan, satu-satunya yang masih gadis. Tapi oleh Allah tidak diberi karunia putra. Hanya saja beliau mengamalkan hadis Nabi. Beliau punya kunyah, yaitu Ummu Abdillah. Maka bapak-bapak harus punya kunyah. Misalnya kalau Pak Andi punya putra namanya Umar, Abu Umar, begitu. Ya. Misalnya bapak-bapak punya putra namanya Agus, Abu Agus, nggak apa-apa ya. Kecuali Agus diganti Ahmad, Abu Ahmad. Ya. Begitu. Karena kalau kita punya kunyah sampai mati, kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmatnya kalau kita mengamalkan sunnah. Padahal kan mudah ya. Abu Fulan, Ummu Fulan ya. Dipilih anaknya, kira-kira siapa anaknya yang paling terkenal, enggak harus anak yang paling besar, tidak harus. Bisa jadi anak yang tengah atau yang paling buncit, tidak masalah. Kalau anaknya yang paling akhir misalnya namanya Fatimah, Abu Fatimah boleh. Anaknya yang tengah namanya Maryam, Abu Maryam boleh. Anaknya yang dewasa namanya Abdullah, Abu Abdillah boleh. Dan beliau kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Aisyah bintu Abi Bakar. Dan nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah, Uthman. Jadi Abu Bakar itu putranya Uthman radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai seluruhnya. Sahabat Rasulullah, istri beliau, mertua beliau, dan juga kakeknya Aisyah radhiyallahu anhum. Beliau dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Aisyah ini dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 19 sebelum Hijriah. SH di buku itu artinya 19 sebelum Hijriah. Dan wafat di kota Madinah pada tahun 58 Hijriah. Berarti wafat di usia berapa? 77 tahun. Tahun 19 sebelum Hijriah lahir, tahun 58 Hijriah wafat, 19 tambah 58 berapa? 77 tahun. Radhiyallahu anha. Beliau adalah istri ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah dan juga setelah Saudah radhiyallahu anhuma. Jadi Rasulullah itu menikahi Khadijah di usia 25 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia 50 tahun, Khadijah wafat radhiyallahu anha. Dan itu terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Jadi Khadijah ini wafatnya di mana? Di Makkah. Belum sempat hijrah ke Madinah. Kemudian selang tidak berapa lama beliau menikahi Saudah. Baru setelah itu Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini meriwayatkan hadis Nabi sebanyak 2210 hadis. Jadi punya hadis yang sangat banyak Aisyah ini. Satu-satunya istri dari Nabi Muhammad SAW yang masih gadis perawan ketika menikah. Jadi Aisyah ini adalah seorang yang memiliki banyak keutamaan. Yang kedua, pelajaran dari hadis yang telah kita bacakan, bolehnya seorang muslim banyak berangan-angan kebaikan. Perhatikan. Jadi angan-angan kebaikan itu boleh. Misalnya antum berangan-angan ingin ke Makkah untuk umrah, untuk haji, silakan. Berangan-angan bisa menyekolahkan putranya ke Madinah, ke Makkah, ke Riyadh, ke Yaman, ke Mesir, silakan. Semuanya baik. Berangan-angan mau merenovasi rumah orang tuanya, silahkan. Berangan-angan mau membelikan sepeda motor kakak laki-laki yang tidak punya motor, silahkan. Berangan-angan begitu baik. Dan disuruh memperbanyak.
Karena hakikatnya seorang muslim ketika berangan-angan kebaikan, dia berharap kepada siapa? Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Tauhid bukan ini? Tauhid. Dan doa adalah hakikat tauhid. Yang ketiga, berangan-angan kebaikan adalah doa, kata para ulama. Jadi angan-angan kebaikan itu doa. Dan bukanlah hal yang tercela. Jadi kalau kita angan-angankan itu adalah kebaikan, itu adalah bukan hal yang tercela. Yang keempat, angan-angan yang tercela adalah panjang angan-angan urusan dunia yang tidak diiringi dengan tawakal yang maksimal. Faham para jamaah ini? Angan-angan yang tercela adalah panjang angan-angan dalam urusan duniawi yang tidak diiringi dengan tawakal yang maksimal. Tawakal itu apa? Usaha disertai dengan apa? Bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah, pasrah kepada Allah, tapi disertai dengan ikhtiar usaha yang maksimal. Itu tawakal. Seorang ingin bangun rumah, ingin punya rumah, dia angan-angankan, tapi tidak ada tawakal. Ini urusan dunia ya, bangun rumah, urusan dunia. Tapi dia tidak tawakal kepada Allah, ini angan-angan yang terlarang. Jika tidak ada usahanya untuk bisa meraih ke sana, ini angan-angan yang terlarang. Dan sudah kita pernah para jamaah sampaikan di majelis ini, kalau tidak salah, beberapa dari kita itu dulu belum punya rumah, kemudian berangan-angan pengen punya rumah. Dimulai dari tawakalnya pertama, gambar rumah dulu dengan istri, gambar rumah. Saya diajari guru saya itu, saya amalkan betul, saya amalkan nanti. Gambar dulu, gambar itu sudah tawakal Pak. Gambar, habis gambar tanyakan tukang atau insinyur, teman-teman yang bisa menghitung ini biayanya kira-kira materialnya berapa. Tanya Pak Mahmud atau siapa, ya insya Allah nggak bayar, insya Allah. Tanya gitu ya, atau siapa teman-teman di sini yang ngerti hitung-hitungan begitu, insya Allah. Setelah itu kalau punya duit, suruh bikinkan arsitek gambar ya, digambar dulu yang bagus. Kita adzan dulu nggak apa-apa, sebentar ya, saya selesaikan sedikit. Setelah digambar, ya usaha. Usaha pertama gambar, usaha kedua apa? Ya cobalah jualan apa gitu para jamaah. HP ini jangan digunakan untuk hal yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Buka-buka internet, lihat di Facebook, lihat di internet. Sekarang apa yang lagi laris di pasaran? Antum coba jualan, promosikan. Nanti nebengnya, kalau ada orang jualan lewat Facebook itu, ada di marketplace atau apa, antum komentar di situ dagangan antum. Lama-lama itu laku, bener. Sebab nanti kalau pas di situ habis stoknya, akan nyari yang ada di komentarnya itu. Siapa ini yang komentar di sini ini? Saya mau beli dari orang ini. Subhanallah. Dan banyak para jamaah. Dari jamaah-jamaah kajian kita ini, jualan lewat online itu sukses. Sampai punya roda 5. Roda 5 atau 4? Roda 5. Lah sarapnya enggak sama hitung. Lah kalau gembos di pinggir jalan, di tengah jalan gimana? Roda 5, sampai bisa beli roda 5. Ya? Nanti kalau rodanya cuma 4, beli lagi sarapnya 1. Masya Allah. Dari jualan. Oleh karena itu berangan-anganlah yang baik. Insya Allah jika disertai dengan tawakal, usaha yang maksimal, itu akan menjadi doa buat kita. Demikian yang bisa disampaikan. Kita adzan lebih dahulu, mendengarkan adzan sambil kita jawab. Insya Allah setelah adzan kita lanjutkan sedikit kajian kita. Kita lanjutkan kembali. Setelah kita menyelesaikan poin yang ke-9, perbanyaklah berangan-angan kebaikan. Poin yang ke-10 berjudul pahala seorang yang bersyukur. Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits, seorang alul hadis bernama Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah dan wafat pada tahun 1420 Hijriah, 22 tahun yang lalu. Rahimahullah ta'ala, beliau berkata, kepada mereka yang tidak mampu berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yakni sejak tanggal 1 hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Karena puasa Dzulhijjah itu bukan hanya puasa pada tanggal 9 hari Arafah saja,
tapi juga disyariatkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Maka beliau berkata, Syekh Al-Albani berkata, "Aktsiru, perbanyaklah oleh kalian, minasyukri, perbanyaklah bersyukur, hina ta'kulun, ketika kalian sedang makan, wa tashrabun, dan kalian bisa minum." Sebab qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi Syekh Al-Albani ini bukan berbicara dari hawa nafsunya. Beliau mengatakan supaya memperbanyak syukur ketika kita bisa makan dan minum, sebab Nabi bersabda, "Inna lit-ta'imi syakir." Sesungguhnya seorang yang makan lagi mau bersyukur pada Allah, dia akan mendapatkan minal ajri, pahala, mithla, sebagaimana malis shaimi sabir, pahala yang diberikan oleh Allah bagi seorang yang mau berpuasa lagi bersabar. Jadi Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang yang dia makan namun dia mau bersyukur setelah dia makan mendapatkan rezeki dari Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada seorang yang dia berpuasa dan sabar dengan puasanya. Jadi jangan dikira orang yang tidak puasa itu tidak dapat pahala sebagaimana yang puasa. Yang puasa mendapatkan pahala karena kesabarannya hingga maghrib. Yang makan karena tidak mampu berpuasa, dia pun mendapatkan pahala ketika dia bersyukur karena diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya berasal dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah, sebagaimana sering saya sampaikan di majelis ini, beliau seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah minal muktsirina fi riwayatil hadis. Hadisnya sebanyak 5.374 hadis. Seorang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usia beliau hampir sebaya dengan Ummul Mukminin Aisyah. Terpaut 1 tahun wafatnya. Abu Hurairah dilahirkan di tahun yang sama 1910 Hijriah dan wafat di tahun 59 Hijriah, 1 tahun setelah wafatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis ini sahhahul Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala fi Sahihil Jami', dalam kitab Sahih Al-Jami', hadis nomor At-Tasi'u wa Sab'una wal Mi'atu wal Alfan, 2179. Faidah hadis dan ucapan ulama, yang pertama, hadis tersebut menunjukkan luasnya kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi hadis itu menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis tersebut menunjukkan indah dan mudahnya ajaran Islam. Jadi orang makan dapat pahala sebagaimana yang berpuasa. Syaratnya yang makan ini bersyukur ketika dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa makan. Yang ketiga, syukurnya seorang hamba atas nikmat bisa makan dan minum diberi pahala oleh Allah taala sebagaimana sabarnya orang yang berpuasa. Makanya biasakan di depan anak-anak kita ya, habis minum alhamdulillah, ucapkan dengan suara supaya anak-anak kita ini tahu dan mencontoh, meneladani kita. Kadang-kadang kita minum, kita keraskan. Mungkin teman-teman kita minum gak baca bismillah, kita keraskan bismillah supaya mencontoh kita. Seorang yang dia memberikan contoh keteladanan yang baik, jika niatnya ingin mendakwahkan Islam ajaran Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Yang keempat, hadis itu ya mengajak kepada kita untuk kita memperbanyak syukur. Mari kita memperbanyak syukur atas semua nikmat Allah Ta'ala. Sekecil apapun nikmat Allah disyukuri. Bagaimana caranya? Bapak-bapak kalau memberikan nafkah, gak tahu saya caranya bagaimana, apa transfer atau kasih langsung. Katakan, ini Bu, alhamdulillah rezeki dari Allah. Nanti istri juga begitu, alhamdulillah Pak,
Bapak dapat rezeki dari Allah. Biasakan demikian. Kalau anak-anak kita tahu mereka terdidik di atas didikan yang baik, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang datang ke rumah kita memberi hantaran, ucapkan apa? Alhamdulillah, matur nuwun, jazakumullah khairan, ya. Thank you very much, kamsia, ya. Syukran katsiran, ya. Ucapkan kepada mereka. Yang memberi senang dan kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dianjurkan apabila ada seorang berbuat baik kepada kita, dianjurkan kita mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang lebih baik. Ini yang bisa disampaikan para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita mengkaji 3 poin. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengkaji 4 poin. Yang pertama apa tadi? Islam agama kasih sayang. Mari yang ngamuan tobat. Pensiun kita, sudah pensiun dari ngamuan. Dulu itu ngamuan, sekarang tidak. Mosok rek wis umur 50 suwidak jenggote wis putih jek ngamuan. Pensiun, tobat para jemaah. Yang kedua, diam pangkal selamat. Yang banyak bicara dikurangi bicaranya. Kecuali bicara yang ada faedahnya. Tapi jangan dipraktekkan waktu jualan. Ditakoni, Pak pinten niki? Mau nengai ditulis 5.000. Enggak, ya tetap kita yang dilarang itu bicara yang tidak ada faedahnya, apalagi pembicaraannya berisi dosa, tidak boleh. Yang ke-9, perbanyaklah berangan-angan kebaikan. Ya tidak boleh tadi apa? Angan-angan urusan dunia yang tidak disertai usaha yang maksimal. Kalau angan-angan buruk nggak boleh, angan-angan maksiat nggak boleh. Nggak boleh. Saya mau jadi pacarnya dia, nggak boleh. Ini angan-angan maksiat. Misalnya itu janda muda itu mau saya gendai, misalnya nggak boleh. Kalau di Pare itu namanya gendaan, nggak boleh. Jadikan simpanan, nggak boleh. Itu angan-angan maksiat. Kalau mau saya nikahi boleh, ya nah. Ya enggak. Oh senang semua ini. Jadi berangan-angan kebaikan. Yang keempat tadi pembahasan kita adalah pahala seorang yang bersyukur. Ternyata orang yang makan minum dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Jangan menghina orang yang tidak puasa Senin Kemis. Aku loh, sak masjid iki sing Senin Kemisan. Aku malah sakit dawutan. Ngomong gene Senin Kemisan, jangan. Bisa jadi dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala puasa kita. Kalau dia bersyukur atas nikmat Allah, bisa makan, bisa minum. Ini yang bisa disampaikan. Yang penting itu diamalkan para jamaah ya. Jangan hanya manduk-manduk nggak diamalkan. Mari kita amalkan. Jadi kita amalkan ini. Ini pembahasan penting ini para jamaah. Kitab ini jangan diremehkan. Yang belum punya bisa menghubungi panitia ya, dibaca di rumah. Yang sudah kagungan dibaca di rumah. Kitab yang sangat bagus sekali. Isinya adalah faidah-faidah. Ini bukan tulisan saya hanya ngerangkum saja. Saya terjemahkan begitu saja. Jadi ini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, ucapan-ucapan para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama kita, guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.